Baik Bang, pertama-tama Bang boleh perkenalkan diri Bang? Boleh. Oke, perkenalkan namaku Raja Iski Nainggolan dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Nama aku Divana Sandia dari Ilmu Komunikasi angkatan 21. Nama kakak? Kalau aku Indah Puji Lestari dari Ilmu Komunikasi angkatan 21. Nama aku Ading Atmanita, panggilnya Ading. Aku dari Prodi Visip, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Nama aku Salsa Nurul Tabi Siregar, panggilannya Salsa. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Menurut kakak nih, apa yang kakak ketahui tentang pengertian komputer atau teknologi? Kalau teknologi dalam ilmu komunikasi itu sendiri sebenarnya sangat berguna banget ya bagi di bidang aku ilmu komunikasi karena salah satu contoh teknologi adalah sosial media. Nah, kami dan mungkin teman-teman sekalian itu hampir bahkan setiap hari menggunakan sosial media itu sendiri. Nah, teknologi di sini berperan penting dalam menjalankan sosial media tersebut. Kalau menurut kakak? Kurang lebih sama kayak yang disampaikan sama Divana. Kalau dari ilmu komunikasi sendiri pastinya sangat menggunakan teknologi itu setiap hari ya, sangat berguna banget nih teknologi di kehidupan kami sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Ya satu sih sama aja sih, contohnya kayak sosmed, terus untuk mengerjakan tugas setiap hari juga pasti kita butuh teknologi sih. Komputer dan teknologi itu adalah suatu media atau sarana yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah hidup kita. Barang atau jasa yang dipermudah manusia gitu. Setahu aku teknologi itu adalah sarana yang membantu berbagai permasalahan dan mempermudah pekerjaan manusia. Terus kalau teknologi kan salah satunya itu yaitu komputer. Nah, kalau komputer itu merupakan alat elektronik yang menerima data, mengubah data dan memasukkan informasi baik berupa gambar, teks, suara maupun video. Untuk pemanfaatan penggunaan komputer sendiri sesuai dengan bidang kakak itu? Pemanfaatannya bisa dalam dari sisi editing, juga menggali informasi, terus bisa dalam bidang jurnalistik tuh teknologi itu juga sangat diperlukan ya agar kita menambah wawasan kita, bagaimana cara kita belajar juga. Terus dalam broadcasting juga sangat-sangat berkaitan dengan jurusan teknologi ini. Apa sih dampak negatif dan positifnya menggunakan komputer teknologi di bidang kakak ini? Untuk dampak positifnya sendiri itu bagi aku yaitu komunikasi jauh lebih lancar ketika kita menggunakan teknologi itu. Walaupun dari jarak jauh sekalipun kita bisa menghubungi cutting, misalnya teman seangkatan, bahkan alumni juga bisa. Mungkin untuk dampak negatifnya bisa disebutkan. Kalau untuk negatifnya, biasanya kalau misalnya di teknologi ini banyak orang yang jadi candu ya sama teknologi sampai lupa dengan dunia nyata, sampai lupa dengan kehidupan dia yang real gitu. Jadi mungkin negatifnya itu sih, kalau misalnya ada orang yang udah kecanduan banget nih sama teknologi, dia jadi lupa tuh sama kehidupan sehari-hari dia yang di dunia nyatanya gitu. Positif tuh tentunya kayak tadi tuh dipermudah, jalan manusia ini dipermudah, seperti pekerjaan bisa lebih mudah, belanja bisa lebih mudah, terus tuh mendapatkan informasi juga lebih benar. gampang, dan pokoknya teknologi ini benar-benar memudahkan manusia banget. Terus negatifnya ada juga kayak Ada beberapa orang yang kurang pandai dalam menyaring sesuatu yang diterima dari teknologi. Contohnya dari media internet nih, itu kan merupakan teknologi juga. Ada beberapa berita yang belum tentu kebenarannya, tapi orang tuh kayak nggak menyaring itu, malah percaya ya gitu ya. langsung percaya gitu. Yang namanya teknologi ini pasti ada dampak negatif dan positifnya ya. Nah, kalau dari dampak positifnya, membuat segala pekerjaan di pemerintahan lebih mudah, cepat, dan efisien. Salah satunya adalah untuk penginputan data. Nah, kalau dampak negatifnya itu, kalau teknologi disalahgunakan maka bisa membuat data-data negara diretas oleh pihak lain.
Nah, terus dampak negatif yang kedua itu bisa menyebarkan berita-berita hoax ataupun pengalihan isu. Itu sih kalau dampak negatif dari teknologi. Apa contoh pengaplikasiannya komputer atau teknologi ini menurut bidang kakak ini? Contoh pengaplikasiannya misalnya nih, kalau misalnya kita buat flyer ya atau browser gitu, kami menggunakan Canva. Nah, Canva itu kan salah satu contoh dari teknologi ya. Nah itu sih kayak itu ngebantu banget gitu bagi kami. Itu aja. Kalau menurut kakak? Misalnya kayak kita ada salah satu proker nih yang butuh untuk rapat gitu. Ini nanti undangan rapatnya tuh bisa kita share-nya di lewat sosial media, misal kayak WhatsApp atau Line, untuk ngabarin kalau misalnya oh kita bakal rapat nih siang ini dan segala macamnya. Itu sih pengaplikasian yang paling sering digunakan sama kami. Kalau pengaplikasian dalam bidang, kalau di jurusan kami ilmu pemerintahan itu kami bisa dibilang anak organisasi. Nah, jadi kalau organisasi itu karena berhubung lagi online, nah jadi kami menggunakan Zoom untuk menyelenggarakan webinar. Nah, jadi kami sering mengadakan webinar online menggunakan aplikasi Zoom. Nah, itu kami lebih sering aplikasikan lewat Zoom sih. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bisa jadi dia sebagai sarana editing, seperti kamera itu kan sangat dibutuhkan dalam beberapa konsentrasi ilmu komunikasi. Kemudian apalagi ya dia sebagai untuk mendapatkan informasi, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi juga. Mungkin itu saja. Yang terakhir, bagaimana seharusnya atau idealnya penggunaan komputer dan teknologi di bidang kakak? Penggunaan komputer atau teknologi ini sebaiknya sewajarnya saja, jangan berlebihan. Kan kita tuh dalam melakukan apapun atau memiliki apapun itu yang berlebihan tuh nggak baik. Jadi memang idealnya sudah sepantasnya kita mengatur waktu kita gitu, jangan berlebihan. Seperti yang disebutkan sebelumnya ya, tentunya kita menggunakan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan kita, sewajarnya aja, jangan terlalu melebih-lebihkan ya. Maksudnya kayak ya nanti bakalan lupa dengan dunia nyatanya gitu dan mengabaikan tugas-tugasnya mungkin seperti itu. Kalau menurut kakak? Kurang lebih sama sih, kalau misalnya kita menggunakan teknologi itu ya sewajarnya seperlunya aja. Jadi kalau misalnya memang nggak terlalu penting-penting banget nih digunakan teknologinya, jangan terlalu digunakan sampai overuse gitu loh, jadi biar kitanya nggak kecanduan gitu. Kalau idealnya itu ya, yang pastinya kita menggunakan teknologi itu yang pastinya untuk hal-hal yang positif dan berdampak baik buat kita. Jadi kita menggunakan teknologi itu secukupnya aja, jangan kayak yang sekarang itu kan mengalihkan isu ataupun menggunakan teknologi itu untuk menyebarkan berita-berita hoax. Jadi sehingga terjadi keributan di sosial media gitu. Jadi sebaiknya menggunakan teknologi itu seperlunya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin itu sih kalau dari aku. Emang sekian Bang. Terima kasih banyak ya Bang atas partisipasi ya Bang. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Ya, terima kasih. Dan itu saja Kak. Terima kasih untuk waktunya Kak. Sama-sama. Oke.